menceritakan sesuatu yang di luar urusan dengan Allah. Kenapa? Urusan dengan Allah itu ya urusannya apa yang telah ditetapkan. Al-Quran itu bukan sidik amanat tabligh fatona itu Al-Quran. Bukan. Karena Al-Quran kan sudah saya jelaskan. Ketika sudah ada ketetapan kamu milih Allah, baru itu terbuka satu lembar. Setelah itu perjalananmu menuju Allah itu lembar-lembar berikutnya. Setelah itu kamu uh, diberikan percaya kepada dirimu, terus setelah itu ada rasa beratnya terhadap dirimu, kamu kembali kepada Allah lah. Siapa yang kau percayai lah, kamu mengingat, oh iya saya sudah percaya. Nah itu Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh di dalamnya, bukan cerita di luar. Al-Quran tuh perjalanan dalam keimanan. Sidik amanat tabligh fatona, kalau otaknya yang memahami sidik itu tegak lurus kepada Allah, amanah bisa dipercaya karena percaya pada Allah. Terus tabligh menyampaikan fatona cerdas. Lah itu bukan iman tuh. Kenapa? Ya bicaranya aja udah lepas dari hati. Pengurusan iman kan di dalam percayanya. Lah ketika bicara melihat dalam, sama kayak orang bilang Allah, Allah, Allah. Allahnya mana? Ingat Allah, ingat tulisan Allah. Ingat tulisan sidik amanah tabligh fatona, otaknya itu, oh sidik itu begini artinya, artinya, artinya. Sama kayak ingat pisang itu, ingat tulisan pisang, oh pisang gambarnya. Dan rasanya makan pisang itu apa? Kalau ingat pisang, oh rasanya pisang, bagaimana menceritakan pisang, ingat rasanya ada yang kadang kalau saya makan pisang itu ada rasanya agak kecut, agak masam, terus ada pisang yang keras, nah pisang batu. Nah itu kan rasanya itu kan tersambung. Nah, menceritakan sidik amanah tabligh fatona rasanya kan tersambung. Berarti bukan itu. Nah iman ya harus rasa imannya tersampai. Bilang Allah berarti ingat yang dipercaya langsung. Ya, ketika mengucapkan Allah, berarti yang dimaksud itu yang dipercaya. Ketika Allah yang kamu percaya tapi hatinya nggak percaya, bicara dari busuk. Dia membohongi dirinya sendiri padahal hatinya nggak iman tapi ucapannya iman. Dia menceritakan sesuatu, jangan lepas lah. Urusan kita itu urusan menceritakan keimanan, urusan menceritakan urusan dengan Allah, urusan menceritakan rasa percaya kita agar kita ringan, agar kita ditolong, agar Allah selalu menolong. Kenapa setelah saya beriman kok hidup saya secara nggak ada? Berarti iman yang nggak iman. Kamu bohong. Kenapa saya setelah masuk jamaahnya Agus kok tambah sengsara? Mana? Pengen tahu saya. Kena gelombang loh. Mana siapa kena gelombang? Saya pengen tahu. Ya waktu belum iman mau masuk iman. Mau masuk, mau mempercayakan kepada Allah itu loh belum mempercayakan. Nah itu gelombangnya banyak. Kan belum itu. Apakah sudah percaya dengan saya terus saya ajak beriman, kalian tuh sudah beriman? Belum. Kadangkala. Kadangkala ada takutnya. Seperti apa? Kayak Lani kemarin. Saya udah percaya dengan Gus yang diceritakan Gus semuanya benar. Setelah itu ikut ngaji. Tapi apakah hatinya udah ikhlas?
Belum kemarin, tapi setelah saya benahi data ke sini, terus ya saya pengen disucikan, nah, setelah itu baru enteng. Gitu bah, apa kelani? Motor, bah, sama para ustadz ini. Halo? Jadi menceritakan, biasakanlah berdiskusi tentang keimanan. Tentang yang kalian diskusikan tuh ketika menyangkut urusan dengan Allah. Di situ kamu tidak lepas dengan siapa yang kau percaya. Kalau kalian menceritakan ilmunya iman, ilmunya percaya, ilmunya sidik, ilmunya amanah, sidik, sifatnya kan yang Nabi sidik amanah tablik fatona. Nah, menceritakan sidik itu apernya lurus. Lah itu dimaknai dengan otaknya. Berarti rasanya ketika lurusnya dengan Allah itu hilang. Ucapannya benar, hatinya tertutup. Gak jujur. Kalau bilang sidik berarti lurusnya ini dipakai dong. Jadi ucapannya dan apa yang dilakukan di hatinya ini tembus lurus dengan Allah. Amanah, oh percaya dengan Allah dan percaya. Ini sambung dong. Jadi lisan itu tidak untuk berdusta. Kalau lisan untuk berdusta, itu Allah tidak akan pernah membuka apa pengetahuan yang baru, tapi pengetahuannya dicari di pikiran. Apakah itu bisa menambah iman seseorang? Nggak bisa. Kalian semuanya itu sudah paham mana orang yang sambung, mana ya orang yang putus. Menceritakan urusan dengan Allah, menceritakan Al-Quran, menceritakan sifatnya Rasulullah, menceritakan perjalanan Rasulullah. Hatinya ini loh, kok ya nggak tahu, nggak sadar kalau bagian dari golongan orang iman itu nggak pernah lepas. Menceritakan kesulitan, menceritakan perjalanan hidup. Hatinya ini loh, ingat siapa yang telah dipercaya. Itu baru menjadi kelakuan. Cara aja nggak tersambung dengan siapa yang dipercaya, dari bicaranya itu kafir. Pernah kalau diam iman, tapi ketika bicara kafir. Gimana Allah menuntutnya? Ya Allah tidak akan memberi pengetahuan sehingga dia banyak diam. Ketika bicaranya itu untuk sadar, tersambung hatinya, untuk iman, urusannya dengan Allah, dan jujurnya ini tidak lepas. Itu nggak mungkin menambah-nambah atau mengurang-urang suatu berita. Bukan pendusta. Awal dari pendusta itu ucapannya dengan siapa yang dipercaya itu lepas. Itu awal. Berdusta kepada siapa? Kepada hatinya dan lisannya itu berbeda. Jujurnya kepada orang, dustanya dengan hatinya, dengan Allah, dengan yang dipercaya. Wong kondisi tidak percaya menceritakan percayanya dengan Allah. Kondisi saat bicara itu kan menceritakan percayanya dengan Allah, maju terus. Allah itu maha pengasih lagi.
Tapi di sininya itu nggak percaya, lepas gitu loh. Bukan menempati percaya dengan Allah. Jadi ketika bicara Allah itu maha pengasih, kita itu loh langsung merasakan kasih sayangnya Allah, maha besarnya Allah. Ketika menceritakan Allah itu maha menolong, di sini tuh lo langsung ingat Allah itu maha menolong. Hatinya ingat, lesanya jujur. Hatinya nggak ingat, lesanya nggak. Kok bilang ingat, itu sampai kapanpun tetap ditutup oleh Allah. Mulailah segala sesuatu dari hati. Mulailah segala sesuatu dari keimananmu. Iman bagaimana? Aku, aku, keakuan. Kamu tempeli percaya. Itu baru namanya iman. Akumu, kamu tempeli percayanya dengan Allah yang kamu telah berjanji. Nah, kamu pasti merasa. Setelah itu kamu menceritakan. Itu baru namanya. Kamu itu iman dan menceritakan tentang keimanan. Menceritakan perjalanan Rasulullah, tapi kamunya mencontoh tersambung dengan Allah. Itu baru kamu mencontoh Rasulullah. Iman tuh apa tuh? Iman tuh percaya. Jadi percaya itu imanmu. Kalau tidak ada munya bilang iman itu sifatnya ilmu. Kalau kamu imanmu berarti kamu ditempeli percaya kepada Allah yang menciptakan. Jadi kamu itu netral, ditempelilah iman saja kepada Allah. Itu namanya kamu iman lah, ditempeli iman. Setelah itu kamu bercerita tentang Allah, tentang siapa yang dipercaya, siapa yang bisa menyelamatkan, maha pengampun, maha menolong. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sininya kamu menempati, aku itu menempati memang kasih sayangnya Allah itu maha segalanya. Itu namanya orang iman menceritakan iman. Ketika menceritakan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu, tetapi yang diceritakan luar. Semua itu yang melihara Allah, tapi hatinya ini tidak sadar kalau dia juga dipelihara. Nah, itu namanya putus. Mau menceritakan Rahman Rahimnya Allah kok hatinya tidak mengakui. Dari hatimu yang mengakui Rahman Rahimnya Allah, ceritakanlah. Itu namanya tahadis bin nikmah. Iman itu pengetahuan. Sifat percaya yang kamu mengetahui siapa yang kamu percaya. Ketika percayamu kamu tempelkan di hati, hatimu mempercayai siapa lah. Di situ terangnya ya siapa yang kau percaya. Itu terang. Terus kamu mengetahui yang kau percaya itu yang menciptakan kamu. Lah hatimu longgar, ikhlas. Lah kalau kamu sudah mempercayai, jadi nggak butuh konsentrasi begini. Biasa kayak saya itu. Lah imanmu tegang, waktu rileks ya hilang. Nah kamu disuruh ketika dibuka memasukkan rasa percayamu itu tidak ikhlas, kurang longgar, kurang sadar, kurang sahaja. Jadi apa adanya. Jadi kesadarannya itu ketika keluar itu ya nggak dibuat-buat. Kalau kamu imannya ketika disuruh menunduk itu aku begini. Ketika kamu tersadar begini setelah ingat yang lainnya kamu hilang iman. Tapi ketika kamu kaku lagi kayak robot, ini kamu iman. Masa iman kok enggak sahaja. Masa iman tuh harus berjuang. Iman tuh bersahaja, iman tuh ikhlas, iman tuh rela. Jadi keimanan yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan dia langgeng.
Percayamu dengan Allah loh. Kalau kamu itu nggak ikhlas, nggak sewadar, bener-bener aku itu memilih Allah yang menciptakan itu. Kalau kamu kurang ikhlas, kurang sadar, kurang mengakui kedepannya itu aku berlindung kepada Allah atau kepada kemampuan, itu kurang sadar. Kalian ya nggak mungkin nah, iman kamu pura-pura. Ya, saya iman pada Allah karena takut celaka. Jadi ketakutanmu itu yang menjadikan kamu iman. Tapi kalau kamu tenang, ya enggak iman. Jadi membicarakan iman itu bersahaja saja. Enteng itu. Iman itu luar biasa. Ya, luar biasa di luar kebiasaan. Biasa enggak iman. Jadi di luar kebiasaannya iman. Jarang-jarang saya iman. Jarang-jarang iman. Jarang-jarang saya itu percaya Allah. Biasanya saya percaya diri saya. Tapi jarang mempercaya Allah. Kayak itu memang kelakuan. Kelakuan ketika belum tahu. Nggak tahu itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah bahas iman tuh yang ringan-ringan saja. Orang iman tuh bukan untuk celaka, bukan untuk banyak gelombang. Kalau kalau orang beriman banyak gelombang ya ngapain kita percaya dengan Allah? Kita butuh pena, butuh bahagia. Lari aja. Kalau yang diceritakan orang iman tuh banyak gelombang itu bukan karena Allah. Itu kamu itu dibohongi. Yang cerita seperti itu setan. Nah kalau Mbah No itu nggak mungkin cerita seperti itu, tapi setannya yang cerita. Oh iman, oh semakin banyak gelombang, semakin imannya tinggi, semakin gelombangnya besar. Yo ngapain iman? Kita butuhnya iman tuh biar bahagia, biar tambah enak. Kalau semakin iman semakin sengsara, banyak gelombang. Ya nggak usah iman sekalian. Yang cerita seperti itu pasti setan. Kalau Mbah No nggak mungkin. Setane ngumpet ke pojokan. Ketua, ketua. Kan nggak mungkin tuh. Setane Orang delik. iman itu semakin sengsara kan nggak mungkin tuh. Itu ketemu dari cerita mana? Udah kita kalau iman ikhlas semuanya, biar sakit, biar apa ikhlas. Bukan begitu. Ikhlasnya imannya, percayanya. Ketika sakit kita punya harapan. Karena selain Allah nggak mampu menyelamatkan. Ya karena kesadaran, bukan gelombang. Nah, semakin iman semakin yang diuji itu orang yang bodoh, orang yang cerdas ya dibahagiakan Allah. Bolone Gusti Allah kok. Jadi bahasa-bahasa yang muskil yang nggak masuk akal itu saya potong langsung. Kenapa? Kalian itu merasa kalau kalau merasakan kesulitan berat itu memang karena ujian iman. Itu sebenarnya bukan ujian iman. Kenapa kalau kalian tuh merasakan berat? Karena kalian itu kehilangan kepercayaan kepada yang kau percaya. Waktu seperti itu, kamu itu dalam kondisi gagal imanmu. Diingatkan untuk kembali. Karena Allah itu nggak mau
mungkin menyengsarakan orang iman, nggak mungkin. Ditambah gelombang semakin imannya tinggi, ya enggak juga. Pak Sukar kalau santai, rokok aneh itu lo ketemu. Yo rene sih gelem tuh kalau janjinya orang iman tuh ujiannya semakin tinggi. Siapa yang mau? Orang iman tuh tambah penau hidupnya. Ya karena sudah nggak mampu kalau melihara diri sendiri. Jadi Jadi tidak ada siapapun yang bicara tentang keimanan kalau semakin beriman semakin kita itu diuji dengan kesusahan, dengan jatuhnya usaha atau dengan apa. Bukan itu, nggak mungkin iman diuji dengan berat. Bahasanya Orang iman Ustadz itu itu nggak Gus. diuji. Halo, Bahasanya Ustadz Gus itu Gus bahasanya Gus. orang iman ya ditambah biar tambah percaya itu diberi kesulitan sedikit yang ketika oh Allah yang saya percaya itu langsung longgar jadi enteng naiknya seperti kamu naik tangga itu apa berat tuh nggak ada orang yang bisa berjalan tuh naik tangga nggak kuat kecuali lumpuh berat aku kalau saya berjalan ke depan saya mesti nyandung apa itu nyandungnya apa tuh tersandung tersandung dengan tangga lah bodoh wong tangganya waktu dinaiki ditabrak kalau yang cerita itu orang yang bodoh pasti menabrak tangga itu katanya berat bodoh apa ada tuh waktu mau naik ke rumah ada tangganya itu tangganya ditabrak ya mesti berat masa ada orang nggak mampu naik tangga ya nggak ada orang telundakan berapa satu dua tiga udah nyampe pintu lah karena nggak melek mripate melek tapi angen-angennya ini goblok jadi disadui ya abot ya ini lah ondo disadui ngono lho ceritane. Jadi menceritakan keimanan itu bukan menceritakan kesusahannya orang iman. Berarti waktu gak iman, waktu susahnya itu. Waktu lemah imannya. Kan ordo ini nek goblok kan ditukabrak itu. Lah bar ngono basa roh walah garek munggah ini ya karo tenaga. Naik sedikit plek, naik sedikit plek lah itu baru ringan lah nggak mau naik maunya tidur suruh berjalan ya nabrak tangga iman tidur jadi Allah itu menitipkan pengetahuan semakin bertambah pengetahuan di dalam kesulitan itu ada pengetahuan ketika kamu berjalan maju kok menabrak tangga berarti waktunya kamu naik dan dianggap kesulitan, dianggap guncangan, dianggap gelombang, ya tidur aja, nggak usah naik tangga. Gak apa-apa, iman tapi bodoh. Boleh, yang penting percaya. Juga ada cerita orang iman itu semakin susah, semakin tinggi keimanan semakin kalau semakin tinggi keakuan tuh goncangannya semakin besar ya. Semakin tinggi derajat duniamu semakin goncangan dari orang lain tuh ya. Tapi semakin tinggi keimananmu
semakin ringan kamu menapa itu. Karena semakin besar rasa percayamu pada yang memperjalankanmu ke depan. Enteng tangga setahap dilalui waktu. Jalannya waktu aja. 1 tahun lagi kamu ditagih utang banyak. Oh, masih 1 tahun, Allah Maha Kaya. Tapai dengan rasa percayamu yang besar. Allah pasti menolong. Gak ada cerita orang iman itu gantung diri, gak ada. Tadi mau komplain takut loro ati, dadi ra sida. Kasih itu. Gimana yang delik, weteng bos. Ora tahu kerja kayak saran wong kerja kan ya lucu toh. Lucu manik paling. Menapai tangga keimanan tuh berjenjang. Kalau kamu sekarang udah diberi kemudahan, lah ketika kamu diberi kesulitan, kamu nggak tahu sebenarnya jarak di depanmu itu ketika kamu naik. Nah, di depanmu itu ada rahmat dari Allah. Nah, karena kamu nggak naik, nggak nyampe. Nah, naikmu itu dengan sepenuh hati. Nah, yang kau bawa apa? Rasa percaya di depanku nanti rahmat Allah pasti turun. Rezeki Allah ada di depanku. Pertolongan Allah ada di depanku. Kalau kamu membawa harapan yang besar, rasa percayamu besar kepada Allah, karena kamu telah percaya dan mempercayakan sepenuhnya Allah itu yang mampu dan berhak kamu percaya. Tidak mungkin keliru, yang menciptakanmu itu keliru, kamu percaya itu. Nah, ketika di situ, kenapa kamu diberi kesulitan? Di situ kamu tinggal memperbesar rasa percayanya aja, naik aja lah. Jangan merasa resah, jangan merasa gelisah, jangan merasa kamu itu keberatan, yang ikhlas menjalani. Tapi ikhlasnya bukan turun, ikhlas maju. Naik tangga, ikhlas lemah. Sambil laras-larasan nggak sepenuh hati. Yang namanya ikhlas, wujudnya di dunia, wujud kelakuanmu, itu sepenuh hati. Kalau wujud di hati itu longgar ke bawah, turun. Tapi wujud jasadnya itu untuk ke depan. Ikhlasnya salah meletakkan. Ke depannya ikhlas, ke dalamnya juga ikhlas. Ke depannya sepenuh hati, ke dalamnya ikhlas. Yang namanya ikhlas berbuat itu bukan seikhlasnya sambil malas-malasan. Sepenuh hatimu itu loh namanya ikhlas. Dulu maksud saya Apa kalane ra percaya Tuhan, Gus, percaya karo gamane. kuwi biyen kae. Malah nyusah ya. Iya. Ya, Saiki tak pol. wis ganti. Kayak nyusah iku, kayak tarangan. Enak guru yes tok pokoke Gus. Ini tadi cuma koreksi saja apa itu biar kalian tidak terjebak dengan kata-kata gelombang. Karena ketakutan terus yang dibawa. Nah itu kalian bisa larut kalau mempercayai. Iya ya. Saya setelah saya menuju Allah kok memang berat di hidup saya. Nah, kamu mencari kesulitan dalam kehidupan. Nah, nikmatnya yang diberikan Allah tidak pernah kau lihat. Akhirnya kamu menjadi orang yang ingkar nikmat. Akhirnya nikmat mana yang kamu dustakan, semuanya kamu dustakan karena kamu merasa berat dalam menjalani keimanan. Dan nikmat Allah tidak pernah kau syukuri.
Jadi nggak ada yang namanya berat gitu kan. Kalau melek tapi kalau merem ya niatnya tidur ya disuruh bangun terjaga sepenuh hati berbuat ke depan ya berat lah niatmu tidur ya mati aja kalau begitu enak ya saya doakan Tengel-tengel. Apa kelani tengel-tengel nih. Tengel-tengel apa? masalah terbiasa bersandar pada dirimu nggak masalah yang penting kamu itu maju aja lah kamu punya harapan di depan siapa yang kau percaya memberikan harapan Allah yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya menyelamatkan yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya untuk memberikan rezeki yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya memberikan derajat dunia sampai akhirat jadi yang menciptakanmu itu bawa terus ke depan untuk memberikan untuk memohon untuk menggantungkan harapan keselamatanmu penghidupanmu kesehatanmu semuanya itu kamu jangan harapan mulut jangan hanya keinginan harapan itu diberikan keimanan oh punya harapan tapi percayanya kurang nah itu ya gedeng punya harapan Allah belum ngasih percayamu kurang besar kok dengan rasa percaya yang utuh pasti Allah itu beri apa yang kau inginkan demi Allah utuhkan rasa percayamu itu loh namanya bukan keinginan saja gede karepe kurang tanda gak dikei hilang percayane gendeng halo Mas Jeni Halo, imane petenggus ilang. oh iya we apa-apa tenang Ora aja. ketok. Mana Pak Sukar ya, hancur teman-teman. Jadi punya harapan punya Peteng kono kon nyemplung nang segara lho. Jo ngono to. cara berdoa itu ketika kamu punya harapan itu ya Allah berikanlah aku rezeki yang melimpah ke depannya nah itu sertai dengan besarnya hatimu mempercaya Allah pastilah kepastian itu loh kamu menggenggam keyakinan nah, berdoa di mulut saja sama berangan-angan khayalan itu nanti kalau punya harapan, kalau punya doa, besarkan rasa percayanya. Keinginanmu apa? Ingin mulia, kamu bertambah. Dan di situ rasa percayamu yang kamu butuh. Apakah aku percaya Allah pasti memberi? Demi Allah tidak akan pernah Allah itu ikat janji. Demi Allah, lah itu loh memperbesar harapan. Rasa percayamu. Sehingga kamu melangkah itu enteng. Di situ Allah akan memberikan. Doa di mulut sama pengennya saja di bawah. Besarnya hatimu dalam mempercayai hilang. Terus menunggu kok nggak dikasih-kasih ya. Kamu nggak percaya. Keyakinanmu yang tidak terpakai. Yang terpakai keinginanmu, bukan keyakinanmu. Berdoa itu dengan keyakinan. Doa dengan keinginan. Keinginan tuh awalnya kamu memohon tuh keinginanmu. Tapi setelah kamu mengingat Allah yang kau mohonkan keinginanmu itu Allah yang memberi. Di situ besarnya rasa percayamu yang dipakai. Namanya keyakinan. Besar mulut aja ya nanti doanya ngabar. Itu loh maksudnya. Masa gak jelas?
Gas Gus. Mantap Kang, mantap. Gas Gus. Mantap. Saya ulang lagi, kalau berdoa itu dengan keinginan, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang melimpah, anak yang soleh, kesehatan, dunia akhirat selamat, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nah di situ itu disertai dengan rasa percaya. Aku percaya pada Allah mengabulkan. Nah itu tanya dong hatimu. Wah nggak tahu nanti biar dikasih biar nggak, berarti kamu cuma ngoceh, percayanya nggak ikut, nggak pakai keyakinan berdoa, tapi nggak pakai keinginan. Setelah kamu memohon apa yang kau mohon, ingat setelah itu percayamu seberapa, Allah pasti. Keyakinanmu yang terpakai. Setelah mengucapkan, namanya kamu keinginanmu kamu ucapkan, harapanmu tersampai kepada Allah, keyakinanmu seberapa besar kamu percaya dengan Allah, pasti memberi. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Demi Allah, utuhkan rasa percayamu, setelah itu jalani dengan ikhlas, baru Allah pasti memberi. Orang hidup ya nggak mungkin banyak gelombang, semakin enteng. Tapi kalau enteng jangan tidur, kamu imanmu kepada pemberian Tuhan. Ketika diberi beras satu karung, kamu tidur ngorok. Katanya bilang Allah yang memberi, ternyata sandaranmu itu berasmu itu kan masih. Ya gendeng kuwi jenenge. Terus berbuat. Kumpulkan hartamu sebanyak mungkin, kira-kira bisa dibuat hidup 1000 tahun untuk anak cucu. Setelah itu bekali anakmu dengan rasa percaya, ini pemberian dari Allah dititipkan pada Bapak untuk kamu, tapi kamu mempercayai Allah nanti yang menyelamatkan kamu. Ini nggak bisa menyelamatkan kamu, saya wariskan. Siap, Bu. Yang bisa menyelamatkan adalah yang menciptakan kamu. Ini hanya untuk bekal di dunia. Tapi keselamatanmu itu tidak bisa dijamin oleh warisan dari Bapak. Nah, itu baru orang tua yang bijaksana. Tinggalin harta benda, tinggalin keimanan. Ampun, ya kalian semua ini bibitnya nantinya. Amin. Wow, Akbar. Tuh, semangat aku. Ya, siap-siap tok, sadut sisan malah. Apa ketum ini? Jadi keimanan itu, siapapun yang memberi ketakutan pada orang beriman, di situ dia sesungguhnya lagi ditempeli setan. Iman tuh berat, semakin kita percaya dengan Allah, semakin terpaan dunia itu semakin berat. Ah, itu tanda-tanda itu ada setannya itu. Ada setannya. Berarti dia juga nggak begitu percaya, ikhlas dia itu beriman. Karena merasa berat hidupnya. Itu tanda-tanda dia itu juga nggak ikhlas dalam beriman. Karena merasa berat dalam hidupnya. Loh, itu tanda nggak ikhlas loh ya. Iman tuh nggak sembarangan, berat. Semakin tinggi keimanan kita, semakin diuji oleh Allah dengan kesusahan loh. Itu tanda dia itu keberatan dalam beriman, bukan ikhlas. Makanya yang disampaikan beratnya itu ditempeli setan, jangan percaya. Nggak mungkin Allah kok memberi keimanan semakin berat, kalau semakin iman semakin berat. Nggak mungkin.
Nah, kalau begitu buat apa saya beriman? Mending kafir aja tapi enak. Iman kok semakin berat. Kafir wis. Yo enak kafir di mana iman soro-soro. Ndang budalno Gunung Kawi, Pak Sekarani. Aja yayo ae saduk sisan. Aduh. Jadi semakin beriman tuh semakin dimudahkan Allah. Semakin kamu bertambah percayanya, kedepannya kamu bertambah percaya Allah. Harapan untuk Allah pasti. Jadi keyakinanmu yang bicara, bukan ucapan lisan. Yakinkah bahwa Allah itu akan menolong? Yakin. Ya, apakah kamu yakin Allah pasti meningkatkan derajat? Demi Allah tidak ada keraguan setitik pun. Allah pasti memberi. Nah, keyakinanmu yang bicara itu namanya iman. Iman enggak yakin pembicaraannya. Kena setan. Lah enggak begitu percaya ya enggak tahu nanti saya semakin meningkat apa enggak juga enggak tahu. Saya itu nurut Allah. Tapi iman itu semakin berat. Gendeng. Janji ini Gusti Allah, nek imannya semakin sengsara itu lu mana? Masa ada ayat Al-Quran yang menceritakan orang semakin beriman semakin diuji bertambah kesengsaraannya. Gendeng kitab gendeng. Ini kitab ere-ere, kitab 1001 mimpi itu mungkin. Semakin saya percaya, semakin saya ngeslong kalau tombol nomor itu baru bener. Nah, itu kitabnya Mas Jenny. Halo. Ini tafsirnya kok begini, saya mimpi begini, ini tafsirnya kok ini keluar 78. Ini saya percaya ini kitabnya kok saya pakai kok rugi juga. Oh, gendeng kita bahasa sengsara kitab ini. Itu kitab 1001 mimpi. Tidak pernah diperdebatkan tapi selalu membuat sengsara dan kecewa. Assalamualaikum Pak. Enggak ada li. Kitab gak teli. Lu aku mungkin dia tahu tapi ora tahu bangkrut. Tonggo ya. Ayo, apa kalane tidak ada khalifah malah enggak ada li. Wah, jancu aja kari jancu iki. Pokoknya grup jancuan iki wae. Ya Surabaya ya harus Kak ngono gak mantep iki. tapi udah jelas apa Kelani kemarin tuh udah terang. Wis Siap. udah jelas. Jadi nggak takut untuk membicarakan keimanan, menunggu dirinya iman. Justru penyampaianmu itu menuntun kamu bertambah percaya dengan Allah. Jangan takut mengucapkan rasa percaya kepada Allah. Di situ kamu tertuntut oleh lisanmu sendiri untuk semakin mempercayai Tuhan. Kalau kamu sering mengucapkan keimanan pada Allah, kamu tertuntut. Di situ kamu semakin tutup. Mau bagaimana? Udah kadung percaya dengan Allah, gak bisa saya tarik lagi. Pantang bagi saya menjilat. Udah saya. Dulu semboyannya orang berjanji dengan Allah. Aja siap-siap toh gak mlaku jengkrak nih. Pisu ya pasukan, pisu ya. Saiki aku nek ngomong akeh misuwe saiki. Pokoknya bakal ini wis misa-misa lulus iku wisan. Wis pantes telu abah. Udah gitu aja. Saya meralat tadi aku. Oke, Gus. Jadi perlu diingat kalau ada orang menceritakan iman kok bertambah hidupnya itu mengalami kesulitan goncangan.
itu berarti dia rasa percayanya itu cacat, kurang kokoh. Dia mengeluh dalam hidupnya. Jangan pernah mengeluh sedikit pun, karena di dalam keluhanmu itu ada rasa tidak percaya yang tersimpan. Iya, itu pasti. Ya, oke, Pak Mas Budi. Setitik noda keluhan kamu nggak terima itu, jangan ada. Kalau kamu ada rasa sakit, maju terus bagaimana berupaya, Allah pasti memberi kemudahan, pasti kesembuhannya di depan. Mungkin kamu kurang olahraga, mungkin. Jadi sakit. Olahraganya orang iman tuh melihat ke depan, semangat, karena ada yang dipercaya menjamin. Kalau kurang olahraga, ya nanti ya sakit-sakitan. Ya gitu aja, dan saya jangan pernah berkecil hati. Yang kau percaya itu sudah benar, pemilik harta benda seluruh dunia, pemilik semua alam, penguasa seluruh makhluk. Yang kau percaya itu, yang menciptakanmu itu penguasa seluruh makhluk, mampu mengangkat siapapun yang mempercayai. Besarkan hatimu, pakai keyakinan dalam menjalani kehidupan. Di dalam hati ada iman, di dalam kenyataan ada keyakinan. Yakinlah, Allah pasti menolong kalian. Oke, gitu aja dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.